Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita terkait dengan pendidikan kewarganegaraan. Di minggu kemarin kita membahas tentang sistem pemerintah Indonesia ya. Di pertemuan 1, 2, 3, sampai 4, 5 ini mungkin termasuk basic dasar ya. Termasuk bagaimana ideologi, peraturan, undang-undang di negara kita. Nah, pada siang hari ini kita sudah mulai membahas tentang bagaimana implementasi. Ya. Kalau kemarin penerapannya pada konteks pemerintah, tetapi ini sebagai konteks kewarganegaraannya. Ya, mulai dari nilai kehidupan berbangsa dan bernegara, bermasyarakat. Jadi yang kita bahas sampai nanti akhir sudah mulai membahas tentang bagaimana implementasi kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Jadi nanti kita akan bahas tentang sisi lain dari kehidupan kita, dan khususnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Oke, kita awali dengan membahas tentang berbangsa dan bernegara. Sebelum kita membahas tentang itu, maka yang perlu kita pahami dulu bahwa kita ini adalah termasuk makhluk Tuhan ya, sebagai manusia, atau bisa juga dikatakan hewan atau apa, bahwa manusia dan hewan ini adalah makhluk yang berdasarkan ciptaan Tuhan. Nah, kita ini termasuk manusia, termasuk makhluk yang sempurna. Kenapa hewan juga termasuk? Karena hewan juga makhluk hidup ya, yang mereka khususnya mempunyai kendali ya, berdasarkan akal kita. Apakah hewan juga nggak punya akal? Punya. Nah, apa yang menjadi akalnya? Instingnya. Ya, jadi salah satu perbedaan manusia dengan hewan adalah bahwa manusia itu mempunyai perilaku, mempunyai paradigma, mempunyai insting juga seperti hewan. Artinya sebelum saya membahas secara jauh bahwa manusia itu diciptakan menjadi sebagai makhluk individu, juga makhluk sosial. Jadi Anda itu punya tanggung jawab secara pribadi, juga punya tanggung jawab secara sosial. Kalau dalam kehidupan berbangsa ada tanggung jawab individu, privat, atau publik ya. Tuh. Nah, kalau kita bicara manusia yang sifatnya ada sebagai makhluk individu, itu mempunyai potensi. Jadi adik-adik itu diciptakan pasti dengan seperangkap kebutuhan. Jadi Anda itu pasti punya potensi. Anda sebagai orang laki-laki pasti punya ciri identitas yang laki-laki itu, yang secara budaya mungkin laki-laki punya tanggung jawab sendiri-sendiri, perempuan juga punya tanggung jawab. Umumnya secara individu itu punya potensi, punya kemampuan ya, entah untuk berbicara, berjalan, mendengarkan. Secara keinderaan mungkin adik-adik kalau hari ini dikatakan normal, adik-adik panca indera Anda bisa dikatakan normal. Ada juga sampai 6 rek. Indra ke-6 jarene ya. Jadi iso nguasno dunia lain gitu loh. Nah, yes, kelihatan iku teko alise ketok ya. Indigo gitu. Manusia juga secara individu punya keinginan. Sopo sing ganti keinginan? Gue karep. Minimal yo secara individu Anda punya rasa haus, Anda punya rasa lapar, ngantuk, sebagainya. Itu adalah karena jasmani. Ada juga keinginan secara ambisi. Apa bedanya keinginan dan ambisi? Nek ambisi berarti karepe ku wis rada ngoyo titik. Perlu perjuangan, perlu usaha secara, atau bisa juga mendominasi apa yang menjadi keinginan Anda.
karepan. Hari ini apa yang Anda inginkan? Ya, macam-macam, Pak. Terus apa yang kamu prioritaskan? Nah, ngomong keinginan sambrek, Pak, tulisan ya akeh kan ya. Tapi hari ini Anda mensempatkan untuk belajar. Jadi Anda menguatkan keinginan yang mana? Ambisi mana yang Anda inginkan? Manusia juga punya makhluk sifatnya egoisme. Jadi selain punya potensi, punya keinginan, punya ambisi, pasti punya egoisme. Bisa dikatakan sifat instingnya. Kepingin di depan, pingin yang dahulu, pingin selesai, pingin tidur, pingin pulang lebih dahulu. Kalau nggak percaya, Anda keluar ke gerbang ini sana, Anda amati orang yang naik kendaraan sudah motor itu. Rata-rata wis sampe disi wis. Kalau Anda motivasinya berangkat, keinginan Anda adalah cepat sampai tujuan. Saya kepingin budal kuliah misalnya 7:30, gampang kena-kena sak tutuk-tutuk wis ngono. Ya gak mungkin. Kon disalip kancamu dibel ngono, titit ngono wis. Wis disi aja ngono. Pasti itu akan muncul. Terkadang ya kok turutin, kadang ya enggak kan ngono. Terkadang ono muncul lendang-lendang tak salib bar nyalip. Yakin kon mang sepeda gak nyalip blas. Ono motor kena ngono. Molen bobo wis. Ini satu tutuke. Pasti orang akan punya egoisme. Nah, ini tergantung kepada manajemen tata kelola diri kita. Bagaimana kita mengelola potensi yang ada di dalam diri kita, bagaimana kita mengelola keinginan, memanage nafsu kita, ambisi kita, egoisme kita. Apakah ini jelek, Pak? Loh, kalau dialirkan ke sesuatu yang negatif ya jelek, Rek. Tapi kalau berlomba-lomba untuk kebaikan, wastabil khairah misalnya, ya boleh saja. Ada kalanya ya nggak usah. Oke, itu manusia. Kemudian manusia juga bisa dikatakan sebagai makhluk sosial. Kamu itu anggota keluarga. Siapa sih gue kene gak duwe keluarga? Nah, mosok lahir dhewe. Lakon manusia opo ya? Oh kita. Saya yakin adik-adik semua dalam manusia atau anggota keluarga. Bah keluarga petani, bah guru, bah apapun segala macam. Pasti Anda juga punya anggota keluarga. Atau bisa dikatakan Anda itu punya kelompok, punya privatisasi. Minimal dalam diri Anda. Anda berkeluarga, Anda bermasyarakat. Begitu juga yang terakhir adalah Anda itu juga anggota masyarakat atau berbangsa. Kamu kebangsaan mana? Atau kamu dari negara mana? Pasti. Dari kedua hal inilah yang mendasari kita untuk pelajari bagaimana nilai-nilai kehidupan kita atau bagaimana kita hidup ini menjalani. Jadi ada yang mengatakan bahwa kita diciptakan di dunia itu sebagai khalifatul fil ard, sebagai pemimpin di muka bumi. Nek bahasane Cak Nun, khalifatul fil ard itu bagaimana kita mencerdasi kehidupan ini. Bagaimana kita menempatkan diri kita secara pribadi atau secara makhluk sosial secara benar di dalam kehidupan. Nek dalam individu ya bagaimana Anda memenuhi apa yang menjadi keinginan Anda, kepentingan Anda untuk menjadi individu. Begitu juga dalam kehidupan makhluk sosial. Dalam teori sosiologi, manusia itu adalah zon politikon, cenderung berkelompok, cenderung berorganisasi. Kenapa itu terjadi? Lorek, wong kene urip gak iso nglakoni dhewe ya. Awakmu lahir iku ya butuh bidan.
Sampai awakmu meneh matek meneh yo butuh wak mudin, butuh arek-arek ya. Gak iso budal dhewe kon ya. Iku nek ngomong urip. Anda bisa duduk di sini itu juga atas keterlibatan orang lain. Contohnya apa? Coba rene awakmu gak sepatuan. Wah. Ya apa rek? Terus, padahal sepatu itu kudu gaenanmu. Iku ya gaenane gurung kaos kaki, gurung celanane, gurung bajune. Semua atas produksi orang lain. Untuk diri kalian, untuk bisa hadir di kelas ini. Untuk melakukan satu kegiatan saja melibatkan banyak orang. Yang Anda pakai aja mungkin kalau laki-laki paling 5. Kalau perempuan bisa di atas 5. Nek lanang paling sepatuan, kaos kakian ya, celonoan, katokan, sabuan, kaos kotan, baju, wis cukup. Nek wedok hitungan. Oh. Kecikil, wah wis hitungan. Liwat kok 8 rek. Ya. Itu artinya melibatkan berapa orang? Walaupun mungkin sepatu juga melibatkan banyak orang juga untuk menjadikan sepatu. Tetapi nek diitung wungkulan sitok berarti ono. Itu artinya kita juga membutuhkan yang lain untuk bisa hidup dalam kehidupan untuk mencapai sebuah kepentingan individu atau kepentingan sosial. Ini dasarnya, dasar kita hidup seperti itu. Makanya dalam kehidupan kita itu juga harus, kalau ngomong Pancasila ya berideologi, berketuhanan, berkemanusiaan, bersatu, ya musyawarah rek, untuk mencapai sebuah keadilan, kebahagiaan. Itu dasarnya. Nek bedane mek kewan gak patek butuh rek. Kon tuh mana kewan butuh sepatuan. Ya. Klambine gak ganti-ganti kok ya, mari lahir sampai mati ya. Ono kewane ganti-ganti pakaiane, ganti pak potong. Nah, menungso kan macam-macam. Mungkin 5-10 tahun yang lalu Anda mungkin gak pakai seperti ini. Ya ukurannya minimal gini lah Pak. Nah, oke, itu adalah basic dasar pemahaman kita kenapa manusia, kenapa masyarakat itu butuh sebuah nilai kehidupan yang harus kita sadari dulu. Jadi Anda itu butuh orang lain, Anda juga butuh kerjasama dengan orang lain. Begitu juga orang lain bisa membutuhkan Anda. Nah, membutuhkan Anda itu apanya? Nah, saiki misalnya awakmu teknik mesin, kira-kira awakmu iku apa sih sing iso ngasilno dhuwit wis kasar-kasarane? Atau menghasilkan sesuatu yang membuat orang bisa melakukan aktivitas yang lain sesuai dengan. Misalnya Anda ahli di bidang transportasi, Pak, tugasku iso menjadi tukang ojek, ya mungkin Anda tugas mengantarkan peran Anda. Setiap orang pasti punya peran, setiap orang pasti punya potensi untuk orang lain juga. Itu yang harus terjadi. Oke. Itu basic dasar pengetahuan kita tentang manusia, dan kita jelas-jelas sebagai manusia yang punya akal, punya insting, punya iku mang yo duwe akal, duwe potensi, duwe egoisme, duwe ide, duwe warna. Oke. Kemudian kalau kita kaitkan dengan nilai, apa sih nilai itu? Nilai itu adalah sesuatu yang berharga dan diperjuangkan di dalam masyarakat. Artinya keinginan sesuatu, potensi yang itu harus diperjuangkan, diperkuat. Kalau Anda di bidang potensi, bakat, minat Anda apa? Sehingga Anda itu punya nilai yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain dan orang bisa menghargai Anda. Entah itu dengan materi atau dengan non materi. Nah, itu semua harus Anda perjuangkan. Kalau Anda misalnya kalau dalam kasar-kasaran, mungkin Pak Inat bakatnya di bidang teknik permesinan misalnya. Ya, wis ditekuni rek, kamu kuatkan di situ. Berarti Anda harus bisa nanti mengeluarkan atau memberikan nilai-nilai terkait dengan teknik
sen misalnya kepada orang lain. Itu secara umum. Kemudian kalau kita lihat bahwa nilai itu ada bermacam-macam. Ada nilai yang sifatnya pragmatis, ada nilai logika, ada nilai estetis, ada nilai moral, ada nilai religius. Kalau nilai pragmatis berarti nilainya bersifat manfaat dan kegunaan. Ada orang yang berpikir pragmatis, aku oleh apa? Ada yang berprinsip bahwa ketika Anda keluar dari rumah, nek gak oleh duit ya oleh konco. Iku kasar ya. Ono sih berprinsip bahwa kalau saya keluar minimal saya dapat jaringan, dapat teman atau dapat ilmu. Baru kalau dua-duanya ini dapat, terakhir mesti oleh duit deh. Sopo sih gak butuh duit? Ya, semua orang gak pengen duit, tapi segala sesuatu butuh uang, Pak. Ngono ya. Entah itu sedikit atau besar pasti. Karena itu hukumnya manusia. Nah, nilai bisa juga gak tanpa uang. Nah, yang tidak bisa dinilai uang, pertemanan, persahabatan, sebagainya itu bisa. Itu nilai kegunaan. Nilai ada nilai logika. Jadi kita harus berpikir benar dan salah. Jadi segala sesuatu adik-adik juga harus mempertimbangkan itu. Jadi iki bener taga, iki salah taga. Nek kok awure ya prasaku ya. Misale kaosan wis mbok anggar mlebu nek. Kon garo nek kaosmu kualik, kira-kira ya apa rek? Ya bener rek kaosan, tapi kualik. Ya apa? Ini ndak apa-apa, Pak. Yen digawe ngono, model anyar. Ya tapi ya sing iso ndelok sakmono nek sing liyane. Ada nilai estetis, ini nilai keindahan atau kejelekan. Jadi setiap orang pasti duwe rasa rek iku elek apik. Jane ngerti nek iku elek. Tapi nek kadang yo gak diomongno. Kuwatir apa? Mungkin jaga perasaan. Mungkin ketika kamu duduk sebelahan, ambune kok pesing ngono atau kejut ngene kados tekon mangono ngono. Kate kok omongno ku ya apa gak diomongno ku mambu kan ngono ya. Apa ngono. Keindahan juga seperti itu. Jadi ada terkadang kita memang harus bisa menempatkan nilai logika dan nilai estetis. Kadang ngapo sih rambut kok potongan model ngono ya. Kene browesi, kene dawa. Ono sing wis barisino kabeh. Ya model ya, Pak. Ben. Ya. Jadi nilai keindahan. Kita juga harus bisa menempatkan nilai moral, nilai religius. Kalau nilai moral itu bisa dikatakan nilai baik dan buruk. Api elek ya kudu kok ngerteni rek. Nek kon gak ngerti angger ae ya. Wis tambah gede. Nek kon angger ngomong angger ngono ya jujur awakmu ya kan. Tapi ya nek gak runggon karo ruang dan waktu ya masalah rek. Ya sapa sing gak normal misalnya pas lewat kuno kok ono mahasiswa cantik ya. Sangger ngomong cantiknya diko ngono. Coba ngomong ngono. Ya ono sing nganggep wajar. Ya memang cantik. Tapi nek kon mau ngomong ngono krungu liyane arek iki lho ngene ya. Atau bisa juga malah kon disepelekno. Ya nek ruang dan waktunya enggak tepat kon ngomong ngono ya masalah rek ya. Walaupun memang itu kenyataan gitu loh, fakta. Kemudian yang terakhir itu adalah nilai religius, nilai keyakinan. Jadi ada sebuah nilai-nilai yang nggak bisa dilogikakan, nggak bisa dipragmatisno,
gak dinilai estetisno, tetapi itu mengandung sebuah keyakinan. Contohnya apa? Keimanan, ketakwaan. Ngomong swarga neraka iku ana tagak rek. Wis. Kene ngomong logika ono gak? Nek jarene yai ono Pak ono. Nah, nek jaremu ya mbok Pak nggur mesti ya. Ada yang orang hakikat mengatakan sorga neraka itu tidak menunggu kita mati atau di akhirat nanti. Di dunia pun ada Pak neraka, ada Pak surga. Artinya apa? Di dunia ya ono Pak urip soro, susah. Ya ono seneng Pak. No. Tapi mungkin kalau kita berpaham tentang agama bahwa surga neraka itu adalah sebuah reward, punishment atas perbuatan amal ibadah kita. Tapi nih ngomong kehidupan berbangsa kita terkait keyakinan, yakinlah bahwa adik-adik ketika berbuat baik, maka orang-orang akan berbuat baik juga kepada adik-adik. Mosok ono awakmu suwapi nang wong dibales elek, ono Pak. Tapi kira-kira nek dipresentasi berapa persen? Atau sampean wis berbuat jelek lah. Petuk wong rada pleta-plete pisui ngono. Dancuk ngono. Lah apa pecicil panggil wong petuk ngono. Ya kira-kira kancamu ya niteni, hari iku mbok. Palek kae ya. Wis kate omong, petuk kaplok oleh sesuatu. Kalau Anda meyakini bahwa itu baik, itu berbuat yang menjanjikan, ya berbuat baik. Supabalah, gak peduli orang lain seperti kamu berbuat baik. Apapun tanggapannya, apapun balasannya, yang penting Anda berbuat baik. Yakinlah sisa dari perbuatan Anda adalah kebaikan, kebahagiaan bagi Anda. Sak elek-eleke wong sing cek menang awakmu. Itu keyakinan. Kalau Anda yakin dengan jurusan yang Anda pilih, teknik mesin bisa menjanjikan Anda bisa bekerja lebih layak, bisa menghasilkan uang yang lebih banyak daripada prodi yang lain, ya terlanjutkan Rek. Ini awakmu gak yakin wis pindah prodi kon ya. Atau wis gak kuliah wis langsung kerja wis wis. Kerja apa Pak Ikono, dadi online ta bantar judi ta opo saiki. Lebih gampang ya. Tuh. Tapi kalau Anda meyakini bahwa prodi Anda, profesi Anda, bakat minat Anda itu menjanjikan pada diri Anda, ya minimal ada keyakinan, ada optimisme dalam kehidupan Anda. Nek awakmu gak yakin wis turane rek kon kuliah ora sarasen ya. Padahal bayar. Dane gak bayar. Wah. Alah, ndane gak bayar ngono tambah lah gak bayar ya. Padahal umumnya menungso iku luwih wedi lho apa iku nek urusan dunya ya. Nek urusan kena denda ambek bayar iku rada ngoyo ya. Buktine apa? Coba kok nek gak wedi. Sepeda ono ngulon nang ngene Mojokerto aja helman kira-kira. Kok ditilang? Lah apa kok ditilang? Ya bayar ya Pak. Piye jarine? Paling enggak 50.000 Pak. Anu ya. Coba nek ditilang marung nek kewaplok ngono ala Pak bapak paling kewampleng tok ngono. Ya paling terus ngono rek. Nah, itu macam-macam nilai. Nah, dari berbagai macam nilai ini kita harus bisa kapan kita menggunakan nilai pragmatis itu, kapan kita harus menggunakan logika, kapan kita menggunakan estetis, kapan kita harus menggunakan nilai-nilai moral, bahkan kapan kita harus menggunakan nilai religi. Ya harus diseimbangkan. Semua kamu buat nilai religius boleh. Wis aku lo ikhlas lan ridho apa jare kersane Allah. Yo gak apa-apa rek. Slamet ae wis. Engko nek misale ono gak enak ya salahno Gusti Allah. Gusti Allah mesti takdirnya lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Nilai estetis misalnya. Oke ini dipasang gambar atau di sana perempuan cantik
berbaju minimalis wah. Kira-kira ya apa rek? Nenek kon nggih sudut pandang nilai moral. Kampus opo iki ya? Jarene Universitas Islam Majapahit kok sing dipasang gambar-gambar ngene misalnya. Tapi nek awam wong seni, wong nilai estetik, wes. Rotok padang pikiran yang ngene iki, pandangannya, pemandangan yang ngene ya. Lah timbang mlebu kampus wajah sepet kabeh ya. Ya pucet kabeh. Oh ya sama halnya ketika Anda kuliah, sekolah, kok kelas lanang tok, kira-kira ya apa? Wis kira-kira kene lanange kelas iki ana ceweke piro 5 ta piro, wah ya apa rek kon. Kalau yang kelas kemarin ada ceweknya 3 atau berapa? Teknik mesin. Oh, saya iki gak ono cewek blas ya. Iku gare bandeng tok ya. Tuhan menciptakan makhluk ada perempuan itu ya biar dinamis, Rek. Mengapa itu bisa seperti itu? Bukti ini Nabi Adam loh, Rek. Tingkatin Nabi ya. Iku yang jadi dampingi Nabi Hawa, itu Hawa ya. Kok coba wingi aja dituruti mek Gusti Allah nu buanteng tok ngono paling yo. Terus gak berkembang biakan. Oke. Selanjutnya ada beberapa pakar yang mengatakan bahwa nilai itu ada nilai material, ada nilai vital, ada nilai kerohanian. Nilai kerohanian itu bisa dinilai dari nilai kebenaran, rasio, budi, cipta, intuisi. Itu adalah nilai keindahan. Jadi nilai keindahan itu perasaan, estetika, dan intuisi. Wong yo mesti ono bayangan rek, ono apa ya? Wong turu yo mesti ngipi ya. Bayangan. Jadi Anda punya harapan, punya cita-cita, itu pasti dalam kehidupan. Nilai moral itu terkait dengan karsa, karep, etika. Nilai religius terkait dengan iman dan takwa. Nilai keagamaan. Kenapa sih Israel kok mesti pinter ngono ya? Sembarang kali iso. Sumbernya dari mana? Lho wong iki lho ngajine ilmu pengetahuan teko Al-Qur'an rek. Contoh hari ini yang paling dahsyat itu ya, dengan adanya AI. Apa AI? Artificial Intelligence. Itu konsepnya adalah roket atik rek. Sampean ini kan kabeh duwe memori card ya. Perekam jejak kehidupan Anda sejak lahir sampai mati maning. Pirang giga kira-kira memori card Google Drive ya dhewe iki Bu. Nah, hal itu ditafsirkan sama orang Israel menjadi mikro, menjadi hard disk, menjadi sebuah base data yang bisa merekam aktivitas, perkataan, tulisan di seluruh dunia. Sehingga ketika Anda tanya di aplikasi itu akan muncul jawabannya. Nek gak iso ya gak iso, tapi mayoritas iso. Nek biyen kan pertanyalah pada perpustakaan dunia, Mbah Google. Google kesuwen ya ini. Takono AI. Wah, guys. Itu sekarang. Banyak teknologi, banyak perkembangan itu berdasarkan karena ciptaan Tuhan yang ditafsirkan, dikembangkan secara nyata. Nanti saiki opo gak diwujudkan dalam komunikasi biyen sing sifate apa jenenge indra keenam, kebatinane saiki bisa lewat handphone ya. Gak ketemu secara fisik tapi ketemu wajah bisa. Kuliahnya masih gak teko nang kampus iso kuliah ya. Ambek turu-turu, ambek ngopi wis iso rek. Itu sekarang. Kemudian kita bicara tentang fungsi daripada nilai itu. Fungsi nilai itu dalam kehidupan manusia mengarahkan manusia dalam berpikir dan bertingkah laku. Jadi sampai kalau paham nilai-nilai yang saya sampaikan tadi, paling tidak dalam segala hal, tindakan,
apapun, entah itu ucapan atau perilaku atau pikiran, ide, itu pasti ada remnya, pasti ada pertimbangannya. Gak angger ae, ngono ya. Anda berpikir enggak ketika kursi itu terbuat dari kayu? Anda kalau berpikir kayu, mestinya kayu ku ono godhonge rek. Ono oyote, tumbuh di mana? Kok saya di kursi? Nah, itu kan berarti ada perenungan, ada pola pikir, ada nilai-nilai potensi yang dikembangkan sehingga bisa bermanfaat bagi kehidupan. Oke. Fungsi itu juga bisa memberikan petunjuk, pendorong, dan menentukan pilihan-pilihan. Mungkin tadi juga saya singgung bahwa kenapa adik-adik hari ini seharusnya dino jam-jam ini kayak jane yo. Mbok istirahat, mbok ngopi, mbok cangkruk kan ngono rek ya. Cara kerja ku ya wis istirahat menjelang sholat kan ngono ya. Tapi sampean kuliah, sampean belajar. Pilihan. Segala sesuatu itu pasti mengandung sebuah pilihan. Sampean kena apa sih hari ini pakai baju warna merah misalnya? Kenapa pakai baju itu? Lah duwe kula niki Pak. Mosok iku yoga, pasti ono liyane. Kenapa yang yo sing liyane cek rusuh ya Pak, reget ya Pak. Ono iki lumayan Pak, gawe pisan tok. Iku minimal ya. Iku hal yang sepele. Banyak hal-hal yang besar yang nanti juga adik-adik akan mumet menentukan mana yang Anda lakukan. Milih pasangan hidup, ya. Milih potongan rambut. Nek sawakmu salah milih potongan rambut, menyesal 1 bulan kon. Awakmu nang potong rambut tiba kepotong, dipotong model ya apa? Sing ngene lho cak model. Lho iki lho wis kepedhot ya wis terusno gondol. Ya sak wulan kon ngrasakno gondol kan ya. Misalnya hari ini Anda salah makan, salah milih makan. Kondisi gak pate enak ya, mangan pecel Pak Wades lho ya mut. Jangan mensesal selama sehari ini. Nek awakmu salah milih mangan, berarti sedina iki mangan mumet kirane. Nek awakmu salah memilih jodoh, menyesal seumur hidup kon. Ayo. Milih bojo tak pikir ayo arek tibake mbok wis. Mosok kate kok pegat ijolno, tukang tambahno ngono. Ya ijolno gak apa-apa, tukar tambah gak apa-apa, ya bondo maneh kon, Salah memilih baju mungkin ya izinlah setengah hari. Salah memilih potongan rambut menyesal 1 bulan. Salah memilih pasangan hidup menyesal seumur hidup. Salah Pak tak terima nih Pak. Bojomu koyo Banaspati ngono jangate polo. Mosok kene ngopi titik wis di WA. Nundi Mas ngono gak jengkel urip ngene. Gak ruwet ta urip ngene iku Mana awakmu salah memilih profesi buat. Ya wis piye rek. Jadi fungsi daripada nilai itu bisa juga menjadikan alat, metode mendorong untuk memilah mana yang boleh kita laksanakan atau tidak kita laksanakan. Nilai juga bisa mempersatukan masyarakat. Jadi seseorang itu kalau punya pandangan yang sama, akhirnya sampean bisa berkumpul seperti ini. Contohnya apa? Wah, apa sih kancane gak kuliah kok sampean mungkin. Nah, iki arek prodi mesin tok ya, Pak. Arek komunikasi gak mungkin rene, Pak. Ngono ya. Atau bisa juga Anda mungkin gak bercita-cita berteman sama IC misalnya. Lo berhubung karena masuk prodi yang sama, kampus yang sama, mata kuliah yang sama, ya akhirnya bertemu. Ya berteman akhirnya. Jadi persatukan masyarakat, nilai persatuan, keadilan, keindahan. Siapa yang nyatakan aura kasih itu tidak cantik, wis? Yo, Randy Pak, lala pewarek kacamataan ya Pak anjane, wah itu salah. Oke, kemudian
Nilai itu bisa juga menyumbangkan seperangkat alat dan menetapkan harga sosial. Jadi sesuatu itu potensi Anda, kemampuan Anda itu bisa menjadikan media. Orang mencari Anda itu karena apa? Orang membutuhkan Anda itu karena apa? Orang memberi sesuatu, entah itu uang, entah itu yang lainnya atau apapun, karena apa? Ini bapak ibu sampean, ya mungkin karena sampean anak putra nih rek, anak rek. Jadi fungsi nilai itu menyumbangkan seperangkat alat dan menetapkan harga. Artinya seseorang itu bisa diregani piro. Anda bisa dikatakan profesional misalnya, Anda ahli mesin apa misalnya. Mesin AC Pak. Tidak semua orang ahli di bidang teknik mesin AC misalnya. Tapi Anda ahli. AC cukup digepuk ya brak ngono wis kenek rek ngono piye lho. Ngene ongkose piro wisan? Ya. Atau mungkin ketika sembawa AC ku lho gak kenek dibuat. Iki lho Cak, uliran titik atau bukaan titik kenek wis. Wis ngono tok. Iki nek awakmu ndek bengkel AC rek. Minimal 20.000 rek. Minimal lho ya. Iki pirang menit itu. Ngono ya. Tapi ilmunya yang mahal gitu kan. Terkadang ya ngono. Ongkosnya 50.000 tapi awakmu nandange 2 dino lho gak mari-mari gak ketemu-temu ya. Bisa dereng ini sih gak kenek, dianu ini gak kenek. Kate dibalekno ku ya apa? Nek terpaksa ya dibalekno ya. Tapi nek anu ya ditowandangi sak keneke. Tapi nek kadang ono perkara sing sederhana, cukup diganti baute, diganti filternya wis beres. Nah, itu berarti contoh bahwa ada adik itu punya seperangkat nilai. Nek mesin. Ono ilmu liyane kedokteran misalnya. Delok wong dokter spesialis jantung ngono. Tiap hari itu target pasiennya 100 pasien rek. Mosok ditakoni dideloki anu setengah jam ya 100 wong ya. Iya, jelungu paling ditekoni set rekam jejake, rekam medisi apa kasih resep ngene. Paling 15 menit 10 menit. Iku ongkose piro iki ya? 150.000. Nah. Harga sosial. Dai misalnya. Ustaz bagian ceramah agama ngomong sak jam setengah 2 jam ngono wis macem-macem rek. Nek tingkatane mudin paling ya 100.000 200.000 ya. Nek tingkate ustaz kiai sing ngono-ngono iku ya lho iso bisa macam-macam mau 10 juta, 5 juta. Bahkan ada yang tak ternilai. Ya mohon maaf ini di masyarakat ada, artinya faktanya ada harga sosial. Ono artis sekali hadir saja, misalnya Raffi Ahmad misalnya, sekali acara rek, itu nilainya piro misalnya dadi presenter acara kuis, mainnya sak jam setengah atau sak jam piro misalnya. Atau misalnya artis dangdut misalnya, nah ngekakno lala, 2 lagu ya piro bisa, macam-macam. Kemudian fungsi yang terakhir adalah nilai itu sebagai alat pengawasan. Jadi orang itu karena tahu baik buruk, indah, jelek, logis, atau bisa keagamaan itu sebagai alat ukuran. Iso aja gemularek iku ndok wablek kare ini. Nah, ini kan karena dia paham tentang tata nilai. Oke. Nah, kemudian setelah kita paham tentang nilai, maka
Kalau nilai itu berlanjut, nilai itu bergulir di masyarakat, maka muncullah namanya kaidah, namanya aturan, namanya norma. Ya. Jadi nek wis ana ngono iku berarti kita membuat standar. Aturan kesepakatan. Nek ngomong negara ya hukum. Nek ngomong tata nilai berarti wong iku nek duwe kesadaran, kemanusiaan. Kok nilai tok wis cukup rek uripe. Tapi karena tata nilainya dia gak stabil, ya butuh aturan, butuh kaidah. Butuh kesepakatan. Norma di sini atau kaidah di sini atau aturan ini biasanya tidak tertulis. Tetapi ketika Anda melakukan nilai-nilai yang tidak baik, sesuatu yang tidak baik, ya orang akan menilai Anda, akan membatasi pergaulan atau hubungan dengan Anda. Misalnya Anda tanding mesin, wis aja rono. Wis dandani gak patek tepak, ongkose larang kan ngono ya. Ya apa nek ngene iku. Akhirnya muncul identitas atau bisa juga kono rono ongkosnya larang karuan ya servisnya larang tapi nyotor rek ngono lho cara nyetel kabilator ngono kadek-kadek kok cak sepedaku lho setelan sing ya apa pokoknya kena ge ngomong cak ya apa carane ngene iku setelan kabilator cek kena ge ngomong iki sampe nek mesin mesti ngerti ya. Jadi teknik mesin itu, ya apa caranya sepeda disegem ngomong kena, ya paling enggak melayu 10, 30, itu gak ndut-ndut itu, stabil. Oh. Ya apa itu istilahnya, apa spuyere sampai, itu nek gak ahli tenan, ya gak iso rek ngomong, cak setelan sepeda aku cek kena game ngomong cak, ojo kok setel tune up atau setel gaspol ya, gasnya ditemuk wis cetak ngono seje nek iku setelan gas ya. Norma ini ada disepakati oleh anggota masyarakat, tidak dipersoalkan sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bersama. Jadi kalau Anda tata laku perilaku niku ya wis lah. Jadi koyo kanca sampean niku woncane watak-watuke ngene rek, karaktere ngene rek. Potensi seperti ini ya wis lah. Kalau memang itu menjadi kekurangan bagi mereka, itu kelebihan bagi kita, ya kita harus saling melengkapi. Sama halnya nanti ketika ada adik ketemu jodoh sampean, pasangan hidup sampean. Gak ono rek menungso iku sing sempurna kaya artis ngono. Artis sempurna iku ono sutradarane ya, ono skenarione. Iku nek nggo sinetron tok. Nek dunia nyata ya gak kenek ya. Artis api ya ono skenario ono sutradarane iku nek go sinetron nek kehidupan nyata lho ya kok ya nek go sinetron karuan wong kok sampe nek go sinetron kan jelas wong ini jahat akhirnya apa kan ketemu wong sing apik akhir-akhir ya apa ketemu karena di sinetron ada skenario. Walaupun di kehidupan nyata kita juga ada skenario, cuma skenario ini Tuhan rek. Nah nek kon ngerti contekane kerpaane skenario ini Tuhan, skenario ini Gusti Allah yo enak awak murid ya. Tapi Anda bermodalkan apa kalau nggak tahu keyakinan? Nilai keyakinan, nilai religius. Nah, bentuk daripada norma, aturan itu bisa berupa perintah, larangan, anjuran, slogan, atau kata-kata hikmah. Jadi dari berbagai nilai itu bisa menjadikan patokan pedoman, menjadikan ukuran, atau bisa juga menjadi perintah atau anjuran, sekedar anjuran. Terus terserah awakmu mlebu kenek, gak mlebu ya gak kenek. Sing penting absenmu penuh, atau sing penting kon bayar, selesai. Ya apa rene ngono. Selesai udah. Oke. Kemudian apa sih hubungan antara nilai dan norma? Hubungan antara nilai dan norma. Nilai itu merupakan sesuatu yang dianggap berharga, baik diinginkan atau dicita-citakan dan di ujung tinggi oleh
dijunjung tinggi oleh anggota masyarakat. Sedangkan norma itu adalah kaidah atau aturan yang disepakati oleh masyarakat yang memberi pedoman perilaku warga masyarakat agar nilai yang dianggap baik dijunjung tinggi itu dapat diwujudkan. Ya, jadi nilai itu materialnya, kalau norma itu sudah wujud bangunannya. Jadi kesimpulannya nilai itu adalah tujuannya. Sedangkan norma itu kaidah untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi nek sampean punya keyakinan, nilai keyakinan nanti akan bekerja profesi sebagai teknisi, yo yakin Anda mempelajari teknisi secara serius. Nah nek awakmu kuliah ya salah-salan rek, yo menini dadine ya salah-salan. Lho lah kon kok pelajari opo? Kok ngene gak iso kan ngono ya? Mosok kalah-kalah ya mbek Pak Jo iku. Lho bener Pak Jo gak kuliah Pak, tapi dhewe nyekel bengkel iki tahun 70 sampai tahun 2024 ya. Bayangno yo ya. Hampir 80% hidupnya itu bergelut dengan bengkel. Yo mesti ilmune akeh Pak. Lah nek kadang kan ngono rek. Nah inilah kaitannya hubungannya antara nilai dan kehidupan. Dinilai itu adalah tujuannya. Tujuannya hidup apa? Ya, untuk mencapai kebahagiaan Pak. Dunia akhirat nek iso Pak. Nek dalam kehidupan negara ya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sopo sih sing gak kepingin uripe ku mulya, makmur. Ya. Sing gajine sak wulan niku kena keliling dunia misalnya. Atau minimal sak wulan pisan lah umroh atau 3 bulan pisan oke umroh. Iku nek wong Jawa kan yo dhuwit gawe dalang kaji kan ngono ya. Oke. Nah, dari beberapa kesimpulan tadi maka dalam kehidupan kita ada yang namanya nilai norma agama, ada norma kesusilaan, ada norma kesopanan, ada norma. Nek norma agama berarti hukum-hukum Tuhan. Peraturan iku sing gawe Gusti Allah. Wis gak nek dibantah rek niku. Kari sampean yakin apa enggak? Ngono ya. Coba Anda yakin, Anda enggak yakin bahwa sholat itu menjadikan orang lebih tenang. Alah Pak wong Cina wong iku gak sholat yo gak matek ngono misale. Gak sholat gak apa-apa, silakan. Tapi kalau Anda meyakini kalau orang itu nggak menjalankan sholat atau sholatnya bolong-bolong, yo repah, yo apa-apa, monggo, itu urusanmu rek. Tapi kalau Anda meyakini bahwa norma keyakinan bahwa sholat 5 waktu itu wajib, yo laksanakan. Ya artinya nek gak sholat itu yo sumpek karepe dhewe kan. Ada norma kesusilaan. Kaidah baik buruk ini bersumber dari hati nurani, kearifan manusia. Iki wis ngomong aturan ini. Sampean nek saya yakin setiap orang pasti punya hati nurani. Duwe rasa sakno, duwe rasa pasti. Tego, gak tego itu kan mesti duwe rek. Puas gak puas kan pasti. Kene apa sih awakmu nek dolek pacar, dolek pasanganku, dolek sing ayu wis. Alasane apa wis. Nanti keturunan pokok wedok lak mana, pokok gak lanang ngono ya. Apa mesti wong lanang sing lanang ganteng sing wedok ayu ku anake mesti ganteng. Iku umumnya rek. Ya umumnya ngono Pak, bibite api ya api ya. Kadang ya Allah, anaknya omah tata bapakne masak. Selanjutnya nomor 3 adalah norma kesopanan. Artinya yang tidak tertulis ini mengatur semua
hubungan manusia, kelompok atau masyarakat tertentu. Kesopanan itu ono catetane. Nek ono catetane berarti ya saking parah ya, Rek. Ya. Karena dalam teori hukum, semakin orang itu banyak aturan, semakin tidak ada keadilan. Semakin orang banyak aturan, semakin tidak baik. Sama halnya orang tua Anda. Nek wong tuamu ku cerewet nang awakmu, berarti kon iku ndablek, Rek. Ya. Nek wong tuamu gak kakek ngomong, Bu, pangestune kula badhe berangkat kuliah. Oh iya, Le. Coba budal dhisik. Disang tak durung, bensin ana tak durung. Ngono. Tapi nek kon cerewet, asale ndablek ya. Kon ngomong tok ngene wis paling 10.000 cukup sih. Cukup ngono. Gak cukup, Bu. Kowe iki arek ngopi urunan wis. Masalahe kon wingi dikek 100.000 gak cukup ngono. Kok coba wingi 10.000 kok luweh lho anakku iki. Ya apa iki? Atau mungkin ketika wayahe mulai gak mulai, Rek. Kuliah jam piro, Le? Nih gue Pak San niku jam 11, Bu. Terus Pak Wiyanto niku jam 1:30. Insyaallah jam 3 mantuk. Lah mulaimu jam 12 bengi. Lah. Ya malah kon jam 4 ditelepon. Nggo ndi, Le? Ngono ya. Asik kerja kelompok, Bang. Jadi semakin banyak aturan, semakin tidak ada keadilan. Begitu juga negara. Semakin banyak aturan di negara iki, semakin gak jelas wong iki, ya. Ya karena kenapa diatur? Dan jenenge kon ngomong deh. Malion aturane ya. Coba kon gak kakek cocot. Ala wis jarno beres-beres hari ini. Cara awakmu iku diculno ndase digocek buntuten wis ngatasi ya. Artinya tetap walaupun Anda jauh dari orang tua, pengawasan orang tua secara indera, tetapi orang tua harus percaya, oh anakku kuliah jam ini. Tapi kok moro-moro tonggone laporan, lho yu anak peno lho, gundi. Acet mengakhiri simpangan gondang kono lho jam piro? Jam 11 lho, mosok. Lah menimpen wis kate percaya sampean. Coba meneh jajalan nek wis rumah tangga. Sekali Anda selingkuh, selamanya awakmu wis dipercaya wis. Oh, yang ngono, aja mulai mesisan. Oke. Yang terakhir adalah norma hukum. Ini buatan manusia, buatan institusi. Ketika ngomong hukum normal, hukum formal, berarti ada institusi, ada lembaga yang membuat, ada panitia, ada institusi atau seseorang yang membuat aturan. Jadi kalau Anda melanggar hukum formal ini, ada sanksinya, ono denda, ono pidana. Kalau itu terkait dengan perdata, maka sanksinya bisa denda, bisa pencabutan izin. Nek ngomong pidana, ya di penjara, ya di denda, Rek. Itu kalau secara tentang. Oke, itu mungkin terkait dengan. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan?